Ya, cara sebagian orang untuk dapat uang, ya. Mungkin dia klaim ini rambut Rasulullah, kemudian banyak pengunjungnya datang, ya. Banyak pengunjung, banyak duit, ya. Itu namanya tabarruk, ya. Atau dengan klaim ini makam Syekh Fulan, lalu banyak pengunjung datang, ya kan, pengunjungnya bawa uang, lemparin ke dalam kuburannya, nanti setiap pekan uangnya diambil berkarung-karung. Itu namanya tabarruk, dan itu merupakan salah satu bentuk bid'ah yang berkembang pada masa sekarang ini, ya. Taib, apa itu tabarruk? Wa tabarruku talabul barakati. Tabarruk artinya talabul barakah, yaitu mencari keberkahan. Wa hiya thubutul khairi fi syai'. Adapun berkah maknanya adalah thubutul khairi fi syai', yaitu tetapnya kebaikan pada sesuatu, wa ziyadatuhu, dan bertambahnya kebaikan tersebut, wa talabu thubutul khairi wa ziyadatuhu, wa talabu thubutil khairi wa ziyadatihi, dan berusaha untuk menjaga suatu kebaikan dan berusaha untuk menambahnya. Jadi yang disebut dengan tabarruk, yaitu tabarruk itu dari kata barakah. Adapun barakah maknanya adalah thubutul khairi fi syai', yaitu tetapnya kebaikan pada sesuatu. Artinya kebaikan sesuatu itu tetap langgeng. Itu disebut dengan berkah, ya. Jadi kalau orang mengatakan berkah, apa itu berkah? Berkah itu maksudnya kebaikan itu tetap pada sesuatu. Kemudian bertambah, ya, tetap dan bertambah terus menerus, ya. Itu disebut dengan tabarruk, ya. Disebut dengan berkah. Adapun tabarruk berusaha agar suatu kebaikan tetap, agar suatu kebaikan terus bertambah-tambah, ya, itu disebut dengan tabarruk. Inna ma yakunu mimman yamliku zalika wa yaqdiru alaihi. Nah, tabarruk itu hanya bisa dilakukan kepada orang yang memiliki dan mampu. Tabarruk itu diminta kepada siapa yang memilikinya dan mampu untuk mewujudkannya. Wa huwallahu subhanahu, yaitu Allah subhanahu. Jadi enggak boleh kita mengatakan ini penuh berkah, ya, tidak boleh selama tidak ada keterangannya dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang memiliki hak untuk menentukan sesuatu berberkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hak untuk, ya, menyatakan bahwa sesuatu itu punya berkah tertentu, punya kebaikan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna ma yakunu mimman yamliku zalika wa yaqdiru alaihi. Dan tabaruk itu, mencari berkah itu hanya, ya, dari yang memiliki yang demikian itu dan sanggup untuk mewujudkannya. Wa huwa Allah subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa allazi yanzilul barakata wa yuthbituha. Allah lah yang menurunkan berkah dan Allah yang menetapkannya. Allah yang menurunkan berkah dan Allah yang menetapkan berkah tersebut. Jadi enggak boleh kita, ya, dengan dengan akal kita, dengan pikiran kita sendiri mengatakan ini berkah ini, yang ini berkah ini, enggak boleh. Ya, selama tidak ada dalil dari Allah Azza wa Jalla, ya. Amal makhluqu fa innahu la yaqdiru ala manhil barakati wa ijadiha. Adapun makhluk, maka dia tidak sanggup untuk memberikan berkah atau mengadakannya. Makhluk tidak sanggup untuk memberikan berkah pada sesuatu dan juga tidak sanggup untuk mengadakan berkah pada sesuatu. Wala ala ibqaiha wa tathbitiha, dan juga tidak sanggup untuk mengekalkannya dan mengokohkannya atau membiarkannya. Jadi makhluk tidak sanggup memberikan berkah, tidak bisa mengadakannya, tidak bisa menjaganya, memeliharanya, ya. Fattabarruku bil amakin wal athar wal ashkhas ahya'an wa amwata la yajuzu. Maka tabarruk dengan tempat-tempat tertentu, ya, dengan peninggalan-peninggalan tertentu, dengan orang-orang tertentu baik hidup ataupun mati, dia tidak boleh. Tidak boleh. Ada orang saleh datang, kita lihat bersih bajunya, kemudian diusap bajunya, diusapkan ke badan misalnya, itu tidak dibolehkan. Atau tabaruk dengan gua Hira misalnya, tidak boleh. Tidak boleh orang sengaja pergi ke gua Hira dengan meyakini bahwa gua Hira itu tempat yang berberakah. Tidak ada dalil menunjukkan bahwa gua Hira adalah tempat yang berberakah. Atau dia pergi ke Arafah kemudian mengusap-ngusap tiang yang ada di bukit Arafah tersebut dengan keyakinan bahwa tiang itu punya berkah tertentu. Enggak boleh. Enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia punya berkah tertentu, ya. Karena yang berhak menetapkan ini berbarakah atau tidak itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak boleh. Atau dengan peninggalan-peninggalan tertentu, ada peninggalan kiai misalnya, kemudian peninggalannya dijaga. Ini ada berkahnya ini, ya. Ada berkahnya ini. Kalau ada di rumah berkah ini, nanti rumah jadi jadi damai, ya.
jadi indah rumahnya misalnya, enggak boleh ya. Karena yang berhak menetapkan sesuatu berbarakah atau tidak adalah Allah Azza wa Jalla ya. Jadi fattabarruku bil amakin, bertabaruk dengan tempat-tempat tertentu, dengan peninggalan-peninggalan tertentu, dengan orang-orang tertentu. Seperti diceritakan bahwa Imam Ahmad itu ada orang yang datang kepada Imam Ahmad. Kemudian diusapnya baju Imam Ahmad itu, kemudian diusapkan ya, tangannya itu diusapkan kepadanya dengan keyakinan bahwa Imam Ahmad itu berbarakah. Maka Imam Ahmad mengatakan, dari mana kalian ambil ajaran seperti ini? Ya, dari mana kalian ambil ajaran seperti ini? Ya. Kalau zaman sekarang kan kebalikan kan. Kalau ada orang cium tangan, berkah nih tangan saya. Berkah dari mana kan? Bawa asap rokok adanya. Ya. Jadi tabarruk dengan tempat-tempat, dengan bekas-bekas peninggalan-peninggalan seseorang, dengan orang-orang tertentu hidup dia ataupun mati, la yajuzu, tidak boleh. Li'annahu imma syirkun, karena bisa jadi dia merupakan kesyirikan kalau dia yakini bahwa sesuatu terjadi karena keberkahan tempat atau peninggalan atau orang-orang tertentu itu. Kalau dia yakini dia terjadi karena tempat tersebut atau karena orang tersebut atau peninggalan tersebut, maka itu kesyirikan ya. In ya'taqada anna dzalika syai'an yamnahul barakah, kalau dia meyakini bahwa sesuatu itu memberikan berkah. Kalau seseorang meyakini bahwa sesuatu memberikan berkah tanpa ada dalilnya, maka itu dikatakan dia sudah melakukan kesyirikan. Aw wasilatun ila syirki, atau merupakan jalan menuju kesyirikan, Ini i'taqada anna ziyaratahu, jika ia meyakini bahwa menziarahinya, menyentuhnya, mengusapnya sababun lihusuliha minallah, merupakan sebab datangnya keberkahan dari Allah. Jadi kalau seseorang meyakini bahwa suatu tempat itu punya berkah dan keberkahan itu datang karena tempat tersebut atau karena orang tersebut atau karena peninggalan tersebut, itu kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Ya. Yang kedua, kalau dia meyakini bahwa dengan mengunjungi tempat atau peninggalan-peninggalan tersebut atau orang-orang tertentu tersebut atau dengan menyentuhnya atau mengusap-ngusapnya itulah sebab datangnya berkah dari Allah, maka itu merupakan wasilah dari kesyirikan, wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi tabarruk itu ada dua hukumnya. Bisa saja dia merupakan kesyirikan atau wasilah ila syirik, yaitu sarana menuju kesyirikan, jalan menuju kesyirikan. Kalau seseorang meyakini bahwa berkah ya ada karena tercipta sendiri oleh tempat itu atau oleh orang tersebut atau oleh peninggalan-peninggalannya, maka itu kesyirikan. Ya. Tapi yang kedua, kalau seseorang meyakini bahwa tempat, orang atau peninggalan seseorang mendatangkan berkah jika diziarahi atau disentuh atau diusap, maka itu adalah wasilah menuju kesyirikan yang tidak boleh tentunya dilakukan oleh seorang mukmin. Wa amma makana sahabatu yaf'alunahu min tabarruki bi syi'rin Nabi SAW. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat yang berupa tabarruk dengan syi'rin Nabi, dengan sya'rin Nabi, bi sya'rin Nabi SAW, dengan rambut Nabi SAW, wa riqihi, dan ludah Nabi SAW, wa man fasala min jismihi khasatan, dan apa yang terpisah dari tubuh beliau secara khusus, kama taqaddama fi safhati 183 zalika khasun bihi. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengutip dari kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim karya Ibnu Taimiyah ya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, adapun yang dilakukan oleh sahabat berupa tabarruk dengan rambut Nabi SAW dan dengan ludah Nabi SAW. Ya, para sahabat Nabi SAW meludah, kemudian ludahnya diperebutkan oleh para sahabat dan diusapkan oleh sahabat ke badan mereka, itu tabarruk ya, tabarruk dengan ludah Nabi SAW. Dan tabarruk dengan apa yang terpisah dari tubuh Nabi secara khusus, sebagaimana telah diterangkan di halaman 183 di kitab Iqtida ya, Iqtida Shiratal Mustaqim. Kata Syekhul Islam, zalika khasun bihi SAW, itu khusus untuk Nabi SAW. Tidak boleh kita tabarruk dengan dengan rambut seseorang, dengan ludahnya seseorang, dengan potongan kukunya misalnya, ya kan? Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tabarruk dengan rambut Nabi, dengan ludah Nabi SAW, dengan anggota Nabi, tubuh Nabi SAW yang terlepas dari tubuh beliau, misalnya potongan kuku dan seterusnya ya. Orang lain boleh enggak? Kita simpan misalnya rambutnya misalnya, ini rambut Habib atau rambut siapa, ini ada berkahnya nih, kalau saya simpan nih ya kan, saya ada berkah-berkah tertentu nih. Misalnya saya mudah usaha hoki terus saya nih, kalau saya bawa ini boleh enggak? Tidak boleh.
hal tersebut tabaruk dengan peninggalan seseorang itu, dengan tubuh seseorang itu hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus zaman sekarang ini tidak ada peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di museum-museum rambut panjang segini, ya kan? Katanya itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang Arab, rambutnya keriting, ya. Ini rambutnya lurus seperti pendekar Cina. Mana ada itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Di mana gitu kan? Oh ini peninggalan Nabi SAW. Diusap-usap lah sama orang-orang yang yang awam gitu ya. Diyakini itu rambut Nabi SAW. Mana pernah Nabi SAW rambut panjang gitu, seperti rambut perempuan. Ya, Nabi SAW rambutnya sampai syahmatul uzun, sampai daun telinga. Nah ini rambutnya panjang gitu kan. Itu jelas kebohongannya. Atau topi Nabi, ya kan? Ada topi Nabi SAW. Bahkan sendal Nabi ada kopiah yang gambarnya sendal Nabi, ya kan? Itu karena apa? Karena sendal Nabi diyakini punya keberkahan tersendiri. Jadi sendal taruh di kepala gitu. Gambar sendal di kepala kan untuk melihat kan. Karena yakini sendal Nabi SAW itu punya berkah tersendiri kan. Sampai gambarnya bukan sendal Nabi benar-benar sendal, tapi apa? Gambar sendal Nabi. Nah, jadi taruh di kepala gitu. Itu tabarruk yang tidak dibolehkan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat, yaitu tabarruk dengan rambut Nabi, dengan ludah Nabi SAW, atau dengan apa yang terpisah dari tubuh Nabi, itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Pernah nggak tabiin atau sahabat yang lain itu melakukan hal yang sama ke Abu Bakar? Abu Bakar adalah Sayyidu Hazil Ummah ba'da Nabiha. Abu Bakar adalah pemimpinnya umat ini setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dia orang paling utama setelah Nabi SAW. Pernah nggak sahabat-sahabat yang lain yang lebih junior gitu bertabaruk dengan mungkin dengan rambutnya Abu Bakar, ya, mungkin dengan cium tangan Abu Bakar? Pernah nggak? Ada, ya. Karena tabaruk dengan tubuh seseorang itu hanya pada Nabi SAW saja, ya. Adapun yang lain tidak, ya. Walam yakuni sahabatu yatabarrakuna bi hujratihi. Nah, para sahabat ridwanullah taala alaihim, mereka tidak pernah tabaruk dengan kamarnya Nabi SAW. Ya, hujrah yaitu rumah-rumah istri-istri Nabi SAW. Tidak pernah itu sahabat datang ke sana mengusap-ngusap kamar-kamar Rasulullah SAW tersebut, ya. Ya kan, kalau orang beribadahnya nggak berdasarkan ilmu, bisa saja dia ikut-ikut kan, ya kan. Ada ceritanya, ada jamaah umrah Indonesia, dia lihat jamaah umrah dari negara lain ngusap-ngusap paku di Masjidil Haram, paku ditancap di di pembatas bangunan gitu kan, lagi ada proyek. Ada paku di situ, diusap sama orang dari negara lain. Datang orang Indonesia, dia usap juga. Padahal paku kan nggak ada apa-apanya kan paku kan. Nah, ini tidak dibolehkan ya. Ya. Nah, adapun dan tidaklah para sahabat mereka bertabaruk dengan kamar-kamar Nabi SAW. Ya, pergi ke sana ngusap-ngusapnya, nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Atau sholat di kamar Nabi SAW, nggak pernah. Ya. Wa qabri, demikian pula kubur Nabi SAW ba'da mautihi, setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Tidak ada tuh sahabat yang datang ke sana kemudian ngusap-ngusap, ngambil tanahnya misalnya. Dulu kan ya nggak dipagar seperti zaman sekarang kan. Nah, tidak ada tuh sahabat yang pergi ke sana ngambil tanahnya atau taruh air di sana terus dibawa pulang, dianggap airnya sudah punya khasiat tertentu. Nggak ada sahabat yang melakukan seperti itu ya. Wala kanu yaqsiduna al-amakin allati shalla fiha aw jalasa fiha. Dan para sahabat juga tidak bersengaja mendatangi tempat-tempat yang Nabi sholat atau duduk di sana. Oh, Nabi pernah duduk di tempat ini atau Nabi pernah sholat di sini. Ayo saya pergi ke sana buat saya sholat di situ supaya saya dapat keberkahan. Enggak ada sahabat yang melakukan itu, ya. Nabi kan safar ke berbagai tempat dan beliau sholat atau duduk di suatu tempat sering, ya. Enggak ada itu sahabat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, enggak ada yang mereka sengaja pergi ke situ kemudian sholat di tempat tersebut atau duduk juga di mana Rasulullah SAW duduk, enggak ada, ya. Lihat tabarruku biha, supaya mereka bertabaruk dengannya, supaya mereka dapat berkah. Enggak ada para sahabat yang sengaja datang ke tempat yang Nabi sholat di situ, ya. Selain Masjidil Haram tentunya di tempat-tempat lain, ya. Atau misalnya Nabi SAW pernah duduk di suatu tempat di atas batu atau di bawah naungan pohon. Para sahabat tidak ada tuh yang sengaja datang ke tempat tersebut lalu berhenti di sana atau sholat di sana supaya dapat berkah. Enggak ada, ya. Wa kadzalika maqamatul auliya min babi aula. Apalagi dengan kubur-kuburnya wali, min babi aula, terlebih lagi kubur-kuburan wali. Kuburan-kubur Nabi saja tidak boleh kita tabaruk, ya. Kuburan Nabi SAW saja kita tidak boleh tabaruk, apalagi kuburan wali. Ya enggak boleh itu kuburan wali diusap, ya.
kemudian dicium-cium batu nisannya, ya, supaya dapat berkah. Ini adalah hal yang tidak dibolehkannya. Walam yakunu yatabarrakuna bil ashkhasi salihin. Mereka para sahabat juga tidak bertabarruk dengan orang-orang soleh. Apakah pernah sahabat datang ke Abu Bakar kemudian ngusap-ngusap tubuhnya, kemudian diusapkan supaya saya juga dapat keberkahan dari Abu Bakar? Enggak ada, ya. Ka Abi Bakrin wa Umara wa ghairihima, seperti Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain min afadilis sahabah, dari sahabat-sahabat terkemuka. Enggak pernah ada itu sahabat yang melakukan seperti itu, yang sengaja datang ke Abu Bakar seperti yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini, ya. Kalau ketemu orang soleh diusap tangannya, ya, kemudian diusapkan ke badan. Enggak pernah dilakukan oleh sahabat seperti itu, ya. Padahal enggak ada yang melakukan kesalehannya Abu Bakar atau Umar atau sahabat-sahabat terkemuka lainnya, enggak ada, ya. La fil hayati wala ba'dal mauti, baik ketika hidup maupun setelah mati. Enggak ada orang datang ke kubur Abu Bakar kemudian ngusap-ngusapnya, ngambil tanahnya, ya, diyakini tanahnya punya keberkahan tertentu. Enggak ada sahabat yang melakukan seperti itu. Walam yakunu yazhabuna ila ghari Hira liyusallu fihi aw yad'u. Mereka juga tidak pernah pergi ke Gua Hira untuk sholat dan berdoa di sana dengan dasar keyakinan ada kelebihannya Gua Hira itu. Enggak ada sahabat yang melakukan seperti itu, ya. Enggak ada sahabat yang melakukan seperti itu karena enggak ada perintahnya ayo pergi sholat ke Gua Hira, enggak ada perintah tersebut dari Rasulullah SAW, sehingga tempat itu sama aja dengan tempat yang lain, ya. Enggak ada itu sahabat yang mereka sengaja datang ke Gua Hira, mereka sholat di sana. Ada enggak keutamaan sholat di Gua Hira? Enggak ada, ya. Enggak ada keutamaan sholat di Gua Hira. Enggak ada juga dalil menunjukkan bahwa Gua Hira itu ada keberkahannya, sehingga persahabat enggak pernah pergi ke sana untuk sengaja sholat atau berdoa di sana. Enggak ada juga ya keterangan yang mengatakan bahwa Gua Hira itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Enggak ada keterangannya, sehingga enggak pernah sahabat ridwanullah taala alaihim yang mereka pergi ke sana kemudian sholat dan berdoa di sana di Gua Hira. Enggak ada. Baru pada zaman sekarang ini aja nih, ya, orang yang datang ke sana bukan bukan sebatas untuk wisata, tapi untuk berdoa di sana. Apakah Gua Hira termasuk tempat yang mustajab atau untuk sholat di sana? Enggak ada, ya. Walam yakunu yazhabuna ila turil lazi kallamallahu alaihi Musa liyusallu fihi wa yad'u. Para sahabat juga enggak pernah pergi ke Gunung Tur di mana, di Mesir, ya, Tur Sinai, yang di atasnya Allah berbicara kepada Musa, ya. Mereka enggak pernah pergi ke situ tuh, liyusallu fihi aw yad'u, untuk sholat ataupun berdoa di sana. Ada enggak sahabat Nabi SAW yang sengaja pergi ke Gunung Tur, ya, untuk berdoa dan sholat di sana? Enggak pernah ada, karena enggak ada keberkahannya tempat tersebut. Tadi berkah atau tidaknya sesuatu itu ada dalil yang menunjukkannya. Enggak bisa kamu katakan ini berkah. Kalau dikatakan, kalau semau orang maka apa saja bisa dikatakan berkah. Nanti saya juga bisa kata, ini meja ini berkah nih, usap-usap nanti dapat berkah. Atau yang lain mengatakan, ya kan, yang lain juga, ini mobil saya berkah nih, usap-usap lah atau apalah gitu. Enggak boleh, ya, tanpa ada dalil yang menunjukkan. Para sahabat, ya, tidak pernah itu mereka menyengaja datang ke Gua Hira untuk sholat dan berdoa di sana. Para sahabat tidak pernah juga datang ke Gunung Tur, ya, Tur Sinai di Mesir untuk sholat dan berdoa di sana, karena enggak ada dalil yang menunjukkan keberkahan tempat tersebut, ya. Au ila ghairihi minal amkina, atau ke tempat-tempat lain minal jibali allati yuqalu anna fiha maqamatul anbiya au ghairihim, ya. Para sahabat juga tidak pernah pergi ke tempat-tempat lain, baik berupa gunung-gunung yang di sana dikatakan ada kubur-kubur wali atau kubur-kubur nabi atau kubur-kubur yang lain. Enggak ada. Kubur bukan tempat yang berbarakah. Kubur bukan tempat yang berbarakah. Wala ila mashhadin mabniyin ala athari nabiyyin minal anbiya, dan tidak pernah pula seseorang dari kalangan mereka sahabat, ya, pergi ke tempat masyhad. Masyhad itu adalah tempat syahidnya seseorang. Ada enggak keberkahannya? Kalau orang Syiah ada keberkahannya, sehingga banyak mereka bangun masyahid, ya, yaitu tempat-tempat syahidnya seseorang di Karbala, di Kufah, di mana lagi, di Najaf, dan berbagai tempat itu mereka buat bangunan-bangunan yang mereka klaim itu ada berkahnya di situ. Tanahnya diambil, ya kan, diusap-usap, diterangi, nah, dia berdoa di situ, diyakini ada apa? Ada keberkahan tertentu kalau berdoa di situ. Itu adalah tabarruk yang diharamkannya.
Wa aidan fa innal makana allazi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fihi bil madinatin nabawiyah daiman lam yakun ahadun minas salafi yastalimuhu wa la yuqabbiluhu. Dan juga sesungguhnya tempat yang Nabi SAW salat di sana di Madinah Nabawiyah, ya, selama-lamanya tidak ada seorang pun dari salaf yang yastalimuhu, yang yastalimuhu, mengisyaratkan ke sana dengan tangannya, wala yuqabbiluhu, dan tidak ada seorang di antara mereka yang menciumnya. Walal maudhi'ul ladzi shalla fihi Makkah wa ghairiha. Demikian pula tempat yang Nabi SAW salat di sana, di kota Makkah atau tempat lain. Enggak ada orang salaf yang datang ke tempat Nabi SAW salat di Madinah, ya, kemudian mereka pergi ke situ kemudian memberi isyarat seperti memberi isyarat ke Ka'bah ketika orang tawaf, ya, istilam. Enggak ada seorang pun dari mereka. Atau datang ke tempat Nabi SAW duduk kemudian cium tempat tersebut, enggak ada, ya. Begitu juga dengan tempat Nabi SAW salat di Makkah atau di tempat-tempat yang lainnya, enggak pernah seorang pun dari antara mereka yang melakukan. Fa idza kana al-mawdi'u allazi kana yata'uhu sallallahu alaihi wasallam biqadamayhi al-karimataini wa yusalli alaihi lam yushra' li ummatihi tamassuhu wa la taqbiluhu fa kaifa bima yuqalu inna ghairahu shalla fihi aw nama alaihi. Ya, jika tempat yang diinjak oleh Nabi SAW dengan kedua kaki beliau yang mulia dan tempat yang Nabi salat di sana tidak disyariatkan bagi umatnya mengusapnya atau mencium tempat tersebut, maka bagaimana dengan tempat-tempatnya yang lain? Ya, ya, fakaifa bima yuqalu, maka bagaimana dengan yang lainnya yang dikatakan bahwa ada seseorang yang salat di situ atau tidur di situ? Jika tempat yang Nabi SAW injak dengan kaki beliau, ada tempat-tempat yang diinjak oleh Nabi SAW, tempat itu saja tidak diperintahkan, tidak disyariatkan untuk dikunjungi dan mengerjakan sholat di sana, ya, tidak diperintahkan mengunjungi tempat tersebut untuk mengusap-ngusapnya, untuk mencium tanahnya, maka bagaimana dengan tempat yang bukan Nabi yang sholat di situ, atau bukan Nabi yang duduk di situ, tapi orang lain yang dikatakan wali-wali, ya, ada tempat yang di situ pernah duduk wali, jadi berkah itu tempat itu katanya, ya, bahkan ada tempat yang di situ tempat wali bertapa bertahun-tahun sampai berlumut dia. Tempatnya jadi dianggap mulia gitu kan. Itu tidak ada sama sekali, ya. Tempat yang Nabi SAW injak dengan kedua kaki beliau saja, atau tempat yang di situ Nabi sholat, tidak disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad ini untuk mengusapnya atau menciumnya. Maka bagaimana lagi dengan tempat yang sholat di situ atau yang tidur di situ itu orang lain? Tentu tidak ada berkahnya. Nabi aja sholat di banyak tempat, tidak ada beliau mengatakan, oh tempat ini berkah nih, saya pernah injak tempat ini. Enggak ada Nabi mengatakan begitu. Apalagi di tempat yang di situ bukan Nabi yang salat tapi orang lain, ya, yang dikatakan wali. Yang dikatakan apa? Wali. Wali itu sebenarnya adalah kullu mu'minin taqiyyin fahuwa lillahi wali. Kullu mu'minin taqi fahuwa lillahi wali. Setiap mukmin yang bertakwa dia adalah wali Allah. Ya. Setiap mukmin yang bertakwa dia adalah wali Allah. Siapapun itu asal dia mukmin dan bertakwa dia wali Allah. Kalau di Indonesia wali Allah itu enggak yang punya kesaktian, koromah namanya. Koromah itu kalau sudah berulang-ulang itu bukan koromah, itu dari jin. Koromah itu enggak ada itu ceritanya berulang-ulang terjadi koromah yang sama dalam waktu yang berbeda-beda. Itu bukan koromah, itu dari talbis syaitan. Itu adalah ajaran setan itu. Enggak ada koromah itu yang berulang-ulang yang sama gitu kan. Misalnya ada koromah itu diceritakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa. Ada seorang syekh sufi yang tinggal di Gunung Abu Qubais di Makkah itu. Gunung apa? Abu Qubais. Setiap pagi dia sudah makan roti. Gunung Abu Qubais ke Makkah itu jauh. Ya, tiap pagi syekh yang tinggal di Abu Qubais itu sudah makan roti hangat pagi-pagi sambil minum teh gitu kan. Dari mana dia datang roti? Katanya ini karomah saya, tiap pagi saya dapat roti gitu kan. Roti hangat gitu. Ternyata ditanyakan ke pedagang-pedagang sekitar kota Makkah, pagi-pagi kalian kehilangan roti enggak? Oh sering katanya, sering banget saya kehilangan roti pagi-pagi. Dihitung 50 ternyata ada sekian, ada yang hilang. Ternyata ada jin yang curi rotinya buat syekh itu, dicuri dibawa gitu. Ya kan tuyul atau apalah namanya gitu kan. Diambilin roti dari pedagang Makkah itu dibawa ke puncak gunung itu. Karomah apa gitu? Enggak ada karomah itu yang berulang-ulang, ya. Dan tidak mesti seorang wali punya karomah, enggak. Setiap mukmin yang bertakwa dia wali Allah. Setiap mukmin yang bertakwa dia adalah wali Allah. Kita ini wali Allah semuanya. Kata Allah SWT, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah SWT. Tapi kewalian itu bertingkat-tingkat, ya. Kewalian Allah sebagai kewalian, ya, itu bertingkat-tingkat sebagaimana iman
kita berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Begitu juga dengan kewaliannya. Kalau dikatakan tempat ini pernah diinjak oleh wali fulan sehingga di sini berbarakah, ayo kita sholat di sini, akhirnya jadi tempat yang dikunjungi, atau tempat itu pernah jadi tempat bertapanya seorang syekh, bertapa, kemudian dibuatlah cerita-ceritanya di sini penuh berkah macam-macam. Akhirnya orang datang ke situ, itu adalah tabaruk yang bisa membawa kesyirikan ya. Baik. Fataqbilu syai'in min zalika wa tamassuhu bihi qad alima al-ulama'u bil ittiran min dinil Islam anna hadza laysa min syariatihi. Maka mencium tempat-tempat atau mencium sesuatu dari tempat-tempat yang di situ salat seseorang atau mengusap-ngusapnya, maka ulama sudah tahu dengan pasti dari agama Islam ini bahwa ini tidak termasuk syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau orang mengatakan ada tempat tertentu yang seorang syekh pernah sholat di situ atau pernah duduk di situ, pernah bertapa di situ, kemudian diceritakan itu adalah tempat yang penuh barakah, maka para ulama sudah tahu, kata Ibnu Taimiyah, bahwa itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hati-hati kita. Kalau dikatakan ini tempat ini penuh barakah nih, ya, kalau kamu doa di sini mustajab doanya ini. Apa dalil menunjukkan tempat itu barakah? Kuburan si fulan, kuburan ilan, kuburan alim fulan, kuburan habib atau siapapun, ya. Bahkan kan bukan kuburannya aja, tempat dia tempat dia bertapa pun jadi berkah, ya. Nah, ini tidak dibolehkan sama sekali ya. Jadi tabaruk itu, apa yang diboleh tabaruk? Tabaruk itu yang dibolehkan ada dalilnya yang menunjukkan. Seperti ibadahnya seorang muslim, ada keberkahannya. Baca Al-Quran, ada keberkahannya, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu berkah, sesuatu boleh tabaruk dengannya, maka kita harus menunjukkan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, al-bid'ah fi majalatil ibadat wa taqarrubi ila Allah. Bid'ah yang ketiga yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini adalah bid'ah dalam bidang ibadah dan dalam taqarrub kepada Allah. Al-bid'ah allati uhdisat fi majalil ibadat fi hadzal zamani katsiratun. Bid'ah yang diadakan dalam bidang ibadah pada masa kita ini sangat banyak. Wal aslu fil ibadati tauqif, dan asal pada ibadah itu adalah tauqif. Ya, asal hukum ibadah adalah tauqif. Ya, tidak boleh kita beribadah kecuali yang ada dalilnya. Ya, kalau nggak ada dalil yang menunjukkan suatu ibadah, kita nggak boleh lakukan. Ya kan? Oleh sebab itu orang yang menetapkan suatu ibadah yang perlu dalil, bukan orang yang menafikan, karena orang yang menafikan memang hukum asal ibadah itu tidak boleh. Ya, kalau ada orang mengatakan saya sholat zuhurnya 5 rakaat, boleh nggak dia sholat zuhur 5 rakaat? Atau ditukar misalnya subuh 5 nanti isya jadi 2 misalnya, boleh nggak? Tidak boleh, karena hukum asal ibadah adalah at-tauqif. Tauqif maksudnya tergantung kepada dalil. Ada dalil yang menyuruh kita kerjakan, tidak ada dalil tidak boleh kerjakan. Ya, fala yushra'u syai'un minha illa bidalil. Tidak disyariatkan sesuatu dari ibadah kecuali ada dalilnya. Oleh sebab itu orang yang menetapkan ibadah yang mendatangkan dalil, bukan orang yang menafikan. Karena memang asalnya nggak ada ibadah kecuali yang ditetapkan dengan dalil. Ya, boleh nggak kita ciptakan salat-salat tersendiri, misalnya zikir-zikir tersendiri seperti zikir hu, ya kan? Boleh nggak? Nggak boleh, karena nggak ada dalil yang menunjukkan. Ya. Wa ma lam yadulla alaihi dalil fahuwa bid'ah. Ibadah yang tidak ditunjukkan oleh dalil, maka itu adalah ibadah yang bid'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka dia ditolak. Jadi hukum asal dari ibadah adalah tauqif, yakni tergantung kepada dalil. Ada dalil yang menyuruh kita kerjakan. Kalau ada dalil, kalau tidak ada dalil tidak boleh dikerjakan. Kalau tetap dikerjakan sementara nggak ada dalilnya, itulah yang disebut dengan bid'ah ya. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran, bid'ah. Kemudian mudah-mudahan kita semua terus ya bertambah ilmunya sehingga semakin ya sesuai kehidupan kita dengan tuntunan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.